Bayangkan seorang anak muda usianya baru 36 tahun, baru beberapa tahun menjabat sebagai wali kota, tiba-tiba ia sudah duduk di kursi wakil presiden Republik Indonesia. Bagi sebagian orang, ini bukti bahwa anak muda bisa berada di puncak kekuasaan. Bagi yang lain, ini justru tanda bahwa politik kita sudah dikuasai oleh dinasti. Namanya Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo. Bagaimana caranya? Ia bisa menembus aturan usia, maju di pemilu 2024 dan akhirnya menang. Pertama, Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Awalnya ia dikenal sebagai pengusaha kuliner dan catering, jauh dari panggung politik. Namun, tahun 2020 menjadi titik balik. Ia maju sebagai calon wali kota Solo menggantikan FX Hadi Rudiatmo. Dengan dukungan besar dari partai-partai besar termasuk PDI Perjuangan, ia menang telak. Selama menjabat wali kota, Gibran mulai membangun citra sebagai pemimpin muda yang tegas, cepat mengambil keputusan, dan dekat dengan masyarakat. Namun, karirnya di Solo baru berjalan sekitar 3 tahun sebelum ia mengambil lompatan besar ke panggung politik nasional. Sebelum 2023, Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Artinya, Gibran yang baru 36 tahun jelas belum memenuhi syarat. Banyak tokoh politik muda yang terhalang oleh aturan ini. Namun, aturan ini kemudian berubah, bukan lewat revisi undang-undang di DPR, melainkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara uji materi syarat usia Capres-Cawapres. Isi putusannya jelas. Jika seseorang pernah atau sedang menjabat kepala daerah, meskipun usianya belum 40 tahun, tetap bisa mencalonkan diri. Keputusan ini langsung membuka jalan bagi Gibran. Kenapa? Karena ia adalah wali kota Solo saat itu, sehingga secara otomatis ia memenuhi syarat baru ini. Yang membuat putusan ini menjadi sorotan adalah fakta bahwa ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar Presiden Jokowi atau paman dari Gibran sendiri. Publik pun terbelah. Ada yang menganggap ini kebetulan hukum, tapi tak sedikit yang curiga bahwa ini adalah jalan mulus yang sengaja dibuat. Beberapa hari setelah putusan MK, peta politik nasional langsung bergeser. Prabowo Subianto, capres yang kala itu menjadi rival Jokowi di 2 pilpres sebelumnya, secara mengejutkan memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya. Manuver ini langsung memecah perhatian publik. Bagi Prabowo, Gibran adalah simbol dukungan Jokowi, magnet bagi pemilih muda dan representasi keberlanjutan program pemerintah. Bagi Gibran, ini adalah kesempatan besar untuk melangkah ke panggung tertinggi politik Indonesia, hanya 4 tahun setelah terjun ke dunia politik. Langkah ini memicu kontroversi besar. Banyak pengamat menyebutnya sebagai bentuk nyata politik dinasti. Mereka khawatir ketika kekuasaan berada di tangan satu keluarga atau lingkaran yang sama, demokrasi akan kehilangan kesehatannya. Di sisi lain, ada juga yang melihat ini sebagai pembaruan politik, bahwa anak muda dengan energi dan ide segar berhak mendapat ruang memimpin. Gibran dipuji karena dianggap berani keluar dari zona aman sebagai wali kota dan siap menghadapi tantangan nasional. Media sosial pun berubah, media sosial pun terbelah. Tagar pro dan kontra bermunculan. Setiap langkah Gibran, mulai dari debat cawapres hingga belusukan, menjadi sorotan tajam. Pada Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran resmi menang di Pilpres. Gibran pun mencatat sejarah sebagai wakil presiden termuda Indonesia. Bagi para pendukungnya, ini adalah bukti bahwa generasi muda bisa menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Bagi para pengkritiknya, ini adalah tanda bahwa aturan bisa diubah demi kepentingan politik tertentu. Fakta bahwa Gibran bisa menjadi wakil presiden berawal dari perubahan aturan. Apakah ini kebetulan hukum atau strategi politik yang sangat terencana? Hanya para pelakunya yang tahu pasti.
Tapi bagi kita, warga negara, ada pertanyaan besar yang tersisa. Apakah demokrasi kita akan semakin terbuka untuk anak muda atau semakin dikuasai oleh segelintir keluarga politik? Sejarah akan menilai dan kita akan merasakan dampaknya. Inilah cerita kenapa Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi wakil presiden di usia 36 tahun. Sebagai kisah yang penuh dengan perubahan aturan, manuver politik, dan perdebatan publik. Pertanyaannya, apakah ini langkah maju atau justru tanda kemunduran? Jawabannya ada di tangan kita semua.